Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan simulasi uji C-square yang menggunakan aplikasi Jamovi. Uji C-square itu merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel yang bersifat kategorik atau kategorikal. Berbeda dengan uji parametrik yang membandingkan rata-rata. Uji Chi-square membandingkan frekuensi pada setiap kategori untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Pada simulasi ini kami akan menggunakan data mengenai gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada identifikasi variabel dan hipotesis. Pada analisis ini ada dua variabel kategorik, yaitu variabel pertama gaya belajar yang terdiri atas tiga kategori, yaitu visual, kinestetik, dan auditori. Nah, pada variabel kedua, tingkat kecemasan akademik yang terdiri atas tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Karena kedua variabel berbentuk kategori, maka analisis yang digunakan adalah uji Chi-square independence. Pada hipotesis penelitian itu ada H0. Nah, H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Kemudian ada H1, terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan kecemasan akademik. Selanjutnya untuk proses analisis menggunakan aplikasi Jamovi akan dijelaskan oleh rekan saya. Segitu saja dari saya. Baik, selanjutnya untuk tutorialnya. Yang pertama kita buka software Jamovi. Sini. Data yang ada di sini merupakan data yang sudah saya pindahkan dari file Excel ini. Nah, hal yang mau kita lakukan pertama adalah kita buka Analyze, baru kita pilih Frequencies, kemudian kita pilih Independent Sample dari Contingency Tables. Nah, karena yang mau kita uji itu adalah gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik, maka kita masukkan gaya belajar ke rows, kemudian tingkat kecemasan akademik kita taruh ke columns. Setelah itu kita buka cells, kemudian kita centang observe counts, kemudian expected counts, sama totalnya. Sebentar, sedang berproses. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Untuk hasilnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, setelah tadi kita melakukan pengujian menggunakan aplikasi Jamovi, kemudian berdasarkan output yang diperoleh yaitu tabel kontingensi antara gaya belajar dan juga tingkat kecemasan akademik. Nah, pada kelompok visual terdapat 11 responden, yaitu diantaranya 6 responden dengan kecemasan rendah, 4 responden dengan kecemasan sedang, dan 1 responden dengan kecemasan tinggi. Pada kelompok kinestetik terdapat 10 responden, yaitu diantaranya ada 1 responden dengan kecemasan rendah, 7 responden dengan kecemasan sedang, dan juga 2 responden dengan kecemasan tinggi. Sedangkan pada kelompok auditori terdapat 9 responden, yaitu 2 responden dengan kecemasan rendah, 3 responden dengan kecemasan sedang, dan 4 responden dengan kecemasan tinggi. Total responden yang dianalisis itu berjumlah 30 orang. Nah, pada tabel juga terdapat nilai expected, yaitu jumlah responden yang diperkirakan apabila tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dan juga tingkat kecemasan akademik. Selanjutnya, hasil pengujian Chi-square menunjukkan nilai X kuadrat yaitu sama dengan 8,21, nilai DF sama dengan 4, dan nilai P sama dengan 0,084. Dan juga jumlah sampelnya itu sebanyak 30 responden. Karena nilai signifikansinya itu 0,084, yang dimana lebih besar daripada 0,05, maka H0 gagal ditolak. Artinya,
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Meskipun terdapat perbedaan jumlah responden pada masing-masing kategori gaya belajar, perbedaan tersebut itu belum cukup besar untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, berdasarkan data yang dianalisis, gaya belajar tidak terbukti memiliki hubungan dengan tingkat kecemasan akademik. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil analisis menunjukkan uji chi-square dapat disimpulkan bahwa variabel yang dianalisis adalah gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Yang keduanya merupakan variabel kategorik. Hasil analisis menunjukkan nilai chi-square sebesar 8,21 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 4, jumlah responden sebanyak 30 orang, serta nilai signifikansi sebesar 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik pada data yang dianalisis. Dengan demikian, tujuan analisis menggunakan uji chi-square telah tercapai, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel kategorik. Berdasarkan hasil yang diperoleh, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.